Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for 9th grade, chapter 1. Still chapter 1. Pada pertengahan pembahasan kita kali ini, Miss akan mengulas kembali tentang simple present tense. Maksud Miss simple past tense ya, bukan simple present tense. Ya, simple past tense. Tenses ini digunakan pada situasi kejadian atau peristiwa di masa lampau. Misalnya, contoh, aku mengunjungi temanku di Bandung 2 hari yang lalu. Kalau kita terjemahkan, I visited my friend in Bandung 2 days ago. Keterangan waktu di sini bisa ditandai dengan ago, yesterday, last. Misalkan last week, last night, atau last year. Jadi keterangan waktu di sini bisa dari waktu yang baru lewat atau misalkan waktu yang sudah cukup lama. Contoh yang lainnya. Kemarin ada kecelakaan di depan rumahku. Yesterday, there was an accident in front of my home. Jadi, pada kalimat simple past tense ada keterangan waktu yang lampau, misalnya yesterday atau ago, seperti dua kalimat contoh di atas. Pada simple past tense memiliki rumus atau bentuk subjek, kemudian ditambahkan dengan verb 2, lalu objek. Nah, verb 2 pada simple past tense ini ada regular verb dan juga irregular verb. Biasanya kalau yang reguler atau kata kerja beraturan itu langsung ditambahkan ed di belakangnya. Misalnya, play menjadi played, use menjadi used. Tetapi selain regular verb, ada juga yang dinamakan dengan irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kalau misalkan irregular verb, kita sebagai pemula wajib tahu. Taunya dari mana? Bisa kalian buka kamus atau misalkan bisa kalian googling irregular verb. Kenapa? Karena irregular verb tidak memiliki rumus atau patokan bagaimana cara pembentukannya. Berbeda dengan regular verb. Contoh kata kerja past tense yang berakhiran ed atau kita sebut dengan regular verb. Misalnya, finish menjadi finished, arrive menjadi arrived. Ini adalah bentuk kedua dari verb 2. Ketentuan yang lainnya adalah ketika kata kerja atau verb yang berakhiran dengan y, ada dua ketentuan. Misalnya, bila di depannya huruf vokal, maka langsung ditambahkan dengan ed. Contoh, play. Sebelum huruf y, di depannya ada huruf a, yang merupakan huruf vokal atau huruf hidup. Nah, kalau kata kerjanya seperti ini, kita langsung tambahkan saja ed menjadi played. Berbeda kalau misalnya di depan huruf y merupakan huruf mati atau huruf konsonan, maka y kita rubah menjadi i dan ditambahkan dengan ed. Jadi itu perbedaan antara penggunaan ed untuk kata kerja yang berakhiran y. Yang membedakan adalah huruf vokal dan huruf konsonan sebelum huruf y. Selain itu, semua kata kerja bisa langsung ditambahkan dengan ed kecuali bentuk yang irregular verb. Lanjut ke simple past dalam bentuk kalimat tanya dan kalimat negatif. Untuk kalimat tanya, kita tambahkan did di depan subjek dan kata kerja berubah bentuk menjadi kata kerja pertama lagi atau kata kerja dasar. Berlaku untuk semua subjek.
yaitu kita tambahkan did. Untuk they, we, are, you, he, she, dan it. Tidak ada perbedaan. Misalnya, did you buy a new bag yesterday? Atau kita misalkan ganti subjeknya menjadi did she buy a new bag yesterday? Karena ada penambahan d, maka kata kerja yang tadinya bentuk past tense akan berubah menjadi bentuk dasar lagi. Nah, jadi rumusnya untuk kalimat tanya adalah did, lalu subjek, lalu verb 1, baru kemudian objek. Kalau untuk kalimat negatif, tetap kita gunakan did, tetapi subjek kembali ke posisi awal. Contoh, I did not buy a new bag yesterday. Jadi setelah kata did, kita tambahkan not sebagai bentuk negatif. Dan kata kerjanya pun kembali ke bentuk semula atau bentuk kata kerja satu atau dasar. Karena ada did sebagai pengganti keterangan lampaunya. Tetapi keterangan waktu yang di kalimatnya tetap ada. Contohnya yang seperti di layar, yaitu I did not buy a new bag yesterday. Jadi keterangan waktu yang semula ada di kalimat positif masih tetap ada dan dicantumkan. Selain penggunaan kata kerja, ada juga past tense dengan menggunakan to be. Nah, to be untuk bentuk past tense yaitu adalah was atau were. Rumusnya sama seperti tenses yang lain. Kita dahulukan subjek, lalu verbnya kita ganti menjadi to be, lalu kemudian objek. Nah, untuk to be itu sendiri, was ini digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were ini digunakan untuk subjek they, we, you. Untuk contohnya, she was my classmate when we were in junior high school. She was. She, karena dia she, maka to be yang digunakan adalah was. Nah, jadi di contoh yang pertama ini ada dua kalimat. Yang memisahkannya adalah when, ketika sebagai conjunction atau penghubung. She was my classmate. Dia adalah teman sekelasku. Ketika we were in junior high school. Ketika kami di SMP. Nah, sedangkan pada kalimat tanya, was kita letakkan di depan subjek. Misalnya, was she angry because I was late? Apakah dia marah karena aku telat? Nah, ini juga sama, ada dua kalimat dengan conjunction berupa because. Seperti kalimat tenses yang sebelumnya atau past tense dengan kata kerja atau verb, kalimat negatif pada bentuk to be pun sama, kita tambahkan not. Misalnya, they sebagai subjek, were sebagai to be, lalu kita tambahkan not setelahnya. They were not here when their parents looked for them. Dia tidak ada di sini mereka tidak ada di sini ketika orang tua mereka mencari mereka. Ya, itu saja materi yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dari materi yang Miss sampaikan atau penyampaian Miss yang mungkin masih belum bisa dimengerti, bisa kita diskusikan lagi nanti di Google Classroom, atau misalkan boleh salah satu dari kalian per kelas, misalkan KM, WA pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.
Jadi tidak semua anak itu mengirimkan pesan ya, supaya tidak membludak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tampung saja di grup kelasnya masing-masing. Nanti tinggal KM membuat daftar atau list pertanyaannya, nanti bisa langsung share ke Miss, nanti insya Allah kita diskusi bersama-sama. Oke, itu saja. Sekali lagi Miss mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan di materi kali ini. Ya, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.